Hai 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 semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengenal konversi satuan berat dan mampu mengubah konversi kilogram ke gram. Yang keempat, memasangkan jam yang sesuai. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui perubahan wujud menguap dan mengembun. Perubahan wujud yang selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contoh perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua, perubahan dry ice atau es kering merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Nah, mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, pertama kita tulis dahulu berat es kering mula-mula yaitu 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam yaitu 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, awal mula membeli ayah 1 kg es kering. Nah, tersisa 400 gram. Nah, ini berkurang atau bertambah? Iya, berkurang ya. Jadi 1 kg dikurangi 400 gram. Nah, perlu kalian ingat, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Yang ditanyakan apa? Iya, yang ditanyakan gram. Nah, jadi mana nih? Dari 1 kg dengan 400 gram yang satuannya tidak sama dengan yang ditanyakan yaitu gram. Iya, 1 kilogramnya ya. 1 kilogram tidak sama ya, maka kita ubah ke gram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, jadi kita tulis 1000 gram dikurangi. Nah, karena 400 gram sudah satuannya sama dengan yang ditanyakan, maka tidak perlu dirubah. Kita tulis 400 gram. Nah, 1000 dikurangi 400. Iya, sama dengan 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600
gram. Mengkristal atau menghablur atau deposisi adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contoh perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua, terbentuknya salju. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Supaya kalian lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, nah Bu Guru sudah merangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Nah, di sini kita tempatkan benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, perhatikan panahnya ya. Ketika panahnya cair ke padat, itu berarti membeku. Nah, sebaliknya dari padat ke cair, itu mencair. Lalu ada panah dari padat ke gas, itu berarti menyublim. Nah, dari gas ke padat, sebaliknya itu mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap. Nah, sebaliknya dari gas ke cair, itu namanya mengembun. Nah, untuk panah yang berwarna kuning, itu artinya peristiwa diakibatkan melepaskan kalor. Nah, untuk panah yang berwarna merah, itu berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 jenis jam. Nah, yang pertama adalah jam analog. Yang kedua, jam digital. Nah, yang ketiga adalah jam pasir. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Ya, persamaannya yaitu ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Nah, perbedaannya, yang pertama jam analog memiliki penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya saja, jadi tidak ada detiknya. Nah, yang ketiga, jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Nah, karena jam pasir ini tidak ada satuan baku dalam waktu, maka yang sering digunakan adalah jam analog dan jam digital. Satuan waktu yang biasa digunakan yaitu jam, menit, dan detik. Nah, di sini Bu Guru punya jam. Kita mau belajar menulis dan membaca jam. Pada jam analog sendiri ada jarum pendek yang menunjukkan jam dan jarum panjang yang menunjukkan menit. Nah, kalian harus mengetahui dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau jam seperti ini, jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Itu bisa kita tulis pukul 03.00 atau pukul 15.00. Loh, bedanya apa, Bu? Nah, bedanya pukul 03.00 dibaca pukul 3 pagi. Nah, sedangkan pukul 15.00 dibaca pukul 15 atau 3 sore. Jadi,
setelah jam 12 siang. Biasanya kita membaca pukul 1, ya, itu pukul 13. Lalu pukul 2 siang kita membaca pukul 14.00. Nah, itu kalau sudah melewati pukul 12 siang. Ya, kalau jam 3 berarti setelah melewati 12 siang pukul 15.00 tadi ya. Nah, kalau melewati jam 12 malam maka kita pakai pukul 03.00 pagi. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Maka bisa kita tulis pukul 08.00 atau 20.00. Nah, pukul 8.00 dibaca pukul 8 pagi. Nah, sedangkan pukul 20.00 dibaca pukul 20 malam. Nah, sekarang kalau jamnya seperti ini. Jarum panjang tadi di angka 12 menunjukkan bahwa jam itu tepat. Tapi kalau jarum panjangnya ini di angka 1, ini menunjukkan pukul berapa ya? Ya, diingat, jarum panjang itu menunjukkan menit. Perpindahan dari satu angka ke angka berikutnya itu ada 5 menit. Nah, coba kalian lihat. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 ke 1 itu ada 5 menit. Di sini bisa kita tulis pukul 08.05. Bukan 08.01 ya, karena di sini yang dihitung menitnya. Jadi dibaca pukul 8:05 menit. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 2, itu berapa, Bu? Nah, tinggal kita hitung. Nah, kalau 12 ke angka 1 tadi itu 5 menit, maka 12 ke angka 2 itu ditambah 5 menit lagi. Jadi 10 menit ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 5. Nah, berarti ini pukul 10 lebih berapa ya? Nah, kita hitung. Bukan lebih 5. Dari 12 ke 1 itu 5 menit. Lalu kedua itu 10 menit. Ketiga itu 15 menit. Keempat 20 menit. Dan kelima itu 25 menit. Jadi ini pukul 10 lebih 25. Karena setiap berpindah ke angka berikutnya itu kelipatan 5 menit. Nah, lalu kalau jam ini jam berapa ya? Kok jarum pendek di antara 2 dan 3? Nah, kalau jarum panjang sudah melebihi angka 6, biasanya jarum pendek ini akan bergerak menuju ke angka berikutnya. Jadi di antara tengah-tengah. Ini sebenarnya tetap menunjukkan pukul 2, belum pukul 3. Ya, mau menuju pukul 3. Jadi di sini masih pukul 2. Nah, lebihnya berapa? Nah, coba kalian lihat. Yang perlu kalian ingat itu di angka 3 lebihnya 15 menit. Sedangkan di angka 6 itu lebihnya 30 menit. Di angka 9 itu lebihnya 45 menit.
Kalau jarum jamnya seperti ini, kita lihat di angka 6. Ya, di angka 6 itu ada 30 menit. Nah, di angka 7 berarti ditambah 5 menit. Nah, 30 ditambah 5 menit jadi 35 menit. Ke angka 8 berarti ditambah 5 menit lagi. 35 tambah 5 menit 40 menit. Nah, dari 40 menit ini kita hitung. Ya, kita hitung. Sisanya 1, 2, 3. Nah, berarti jam ini menunjukkan pukul 02.43. Dibaca pukul 2:43 menit. Ayo berlatih. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Nah, untuk gambar yang nomor 1. Jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 8. Nah, jarum panjang menunjuk angka 8 berarti menit keberapa? Dari angka 6. Angka 6 menit ke 30. Berarti kita tambahin 5 menit ke angka 7. Itu 35 menit. Kemudian ke angka 8 tambah 5 menit lagi. 40 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah pukul 7:40 menit. Nah, untuk yang nomor 2. Jarum pendek menunjuk angka 1. Jarum panjang menunjuk angka 3. Nah, jika menunjuk angka 3 berarti lebih 15 menit. Jarum pendek angka 1 berarti jawaban yang tepat iya, pukul 1:15 menit. Nah, untuk soal yang selanjutnya coba kalian pasangkan sendiri di rumah. Kesimpulannya, ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.